Mohon dijelaskan mengenai konsep Tritunggal ketika Tuhan Yesus disalib dan berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Secara harfiah ada dua oknum, memang ada dua. Kan Tritunggal bukan hanya dua, ada tiga loh. Hormat bagi Allah Bapa ketiganya yang esa. Kan ada tiga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi ada tunggalnya kan, Tritunggal. Tri itu kan tiga, tunggalnya itu kan satu. Dalam bahasa Latinnya Trinitas, itu dari kata tres dan unus. Tres itu artinya tiga, unusnya satu. Berarti ada tiga satu. Nah persoalannya apa yang tiga, apa yang satu? Yang tiga itu pribadinya, yang satu itu adalah hakikatnya. Apa itu hakikat? Nah itu butuh penjelasan panjang. Ya, panjang. Tapi begini, Bapa, Anak, Roh Kudus itu beda, tapi hakikatnya sama. Karena itu maka Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Karena itu pada waktu di atas kayu salib dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Dia bicara kepada siapa? Allah, Allah Bapanya. Kok ada dua? Ya memang, karena itu pribadi kedua sedang bicara dengan pribadi pertama. Sama dengan pribadi pertama bisa bicara dengan pribadi kedua. Waktu Yesus dibaptis, dia bilang, inilah anakku yang kukasihi. Lalu dalam Roma pasal 8, Roh membantu kita dalam doa. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Bapa. Berarti Roh bisa bicara kepada Bapa. Jadi memang adalah tiga pribadi. Yang esa itu bukan pribadinya. Yang esa itu adalah hakikatnya. Yang tri itu adalah pribadinya. Ya, Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Kapan? Waktu dia jadi manusia. Karena urutannya adalah Allah, malaikat, manusia. Waktu dia adalah Allah sebelum jadi manusia, dia lebih tinggi dari malaikat. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia lebih rendah dari malaikat, sedikit lebih rendah. Sehingga karena dia jadi manusia, maka yang tadi disebut mengosongkan diri adalah, apa artinya mengosongkan diri? Artinya dia dengan kesadarannya, dia tetap Allah, tapi dia tidak mempergunakan semua atribut atau sifat Allahnya untuk memudahkan hidupnya. Maka karena dia Allah, ingat, Allah tidak pernah berhenti jadi Allah. Sekali Allah tetap Allah. Maka waktu Allah menjadi manusia, apakah dia berhenti jadi Allah? Tidak. Dia tetap Allah. Kalau dia Allah dan manusia, berarti ada kadang-kadang muncul kealahannya, kadang-kadang muncul kemanusiaannya. Kalau Allah Maha tahu, maka dia kalau dia sebagai Allah, dia tahu semua. Maka Petrus bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang ada di hati manusia. Tapi kalau kemanusiaannya yang muncul, dia tidak tahu tentang hari dan saatnya. Kalau kealahannya muncul, dia bilang, diam, tenanglah, angin badai diam. Tapi waktu kemanusiaannya muncul, dia bilang, lalu laparlah Yesus, lalu mengantuk. Lalu orang bilang, masa Allah kok lapar? Tidak, itu kemanusiaannya. Maka kristologi kita penting untuk membedakan mana kealahan. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco, hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, sudahlah, kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab, teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ajaran Alkitab secara murni dan konsekuen. Tidak ada dua atau tiga atau banyak pribadi Allah.
only one person of God. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau 3 pribadi bukan seorang diri, 3 orang diri dong. Tapi Alkitab bilang dari perjanjian lama seorang diri, bukan 3 orang diri. Lihat baik-baik ini, Alkitab bilang begitu, teologi bilang 3 orang diri, tapi Alkitab bilang seorang diri. Mana Anda pegang? Saya lebih pegang Alkitab daripada teologi. Masuk akal sehat nggak ini bahasa? Memang seorang Pak Yosua, nggak dibantai ini firman, tapi 3 pribadi. Malu kita nanti. Halo, apa kata dunia? Kok teolog-teolog Kristen khotbahnya nggak masuk akal sehat ya? Lalu kemudian ada teolog lagi yang bela diri. Ya memang teologi itu nggak logik Pak. Siapa kita ini yang mampu menerangkan Allah yang maha besar dengan otak kita yang kecil? Itu persembunyian teologi. Itu persembunyian teologi dari orang-orang, dari teolog-teolog yang tidak dibukakan kebenaran tentang Allah yang Esa di dalam Alkitab. Sorry, saya harus berkata begini. Sudah waktunya. Ya, dan saya bicara ini tidak pakai perumpamaan. Udahlah. Ini zaman akhir, sudahlah. Kembali ke Alkitab secara murni dan konsekuen. Nah, doktrin Tritunggal itu kan mempercayai bahwa Allah itu Esa, seturut Ulangan 6 ayat 4. Ya, Allah itu Esa, tapi Allah yang Esa itu memiliki kejamakan tertentu. Ya, dan yang kita kenal dengan 3 pribadi, makanya Tritunggal. Tri itu pribadinya, tunggal itu hakikatnya. Ya, jadi hakikatnya adalah Allah. Nah, Allah yang tunggal ini, yang Esa ini, punya firman dan punya roh. Dengan firman dia menjadikan segala sesuatu. Firman ini yang menjelma menjadi manusia. Iya kan? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. En arche en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos, itu teks Yunaninya. Nah, kata pros di situ artinya ada 2 pribadi yang sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Juga dengan Roh Kudus, seperti itu. Nah, jadi Tritunggal itu, saudara-saudara, memang sesuatu yang sangat alkitabiah, ya. Dan masih banyak data-data lain yang bisa kita lihat. Misalnya dalam penciptaan manusia, dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, untuk menciptakan yang lain, Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi. Tapi waktu menciptakan manusia pada hari ke-6 itu, di Kejadian 1 ayat 26-27 itu, Tuhan bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata kita di sana, saudara-saudara, itu tafsirannya macam-macam. Ada yang bilang Allah sedang mengajak malaikat-malaikat untuk menciptakan manusia menurut gambar Allah dan malaikat. Formula doa berkat juga begitu ya, toh? Terimalah berkat, dan itu ada di Alkitab. Terimalah berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau Anda bertanya, adakah satu kejadian di mana Tritunggal itu melakukan bersama-sama? Ya, penciptaan itu. Penciptaan itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan roh Allah melayang-layang. Jadi memang penciptaan itu sudah dilakukan bersama-sama. Ya. Bahkan kalau Anda baca, kan Alkitab bilang Bapa membangkitkan Yesus. Ada juga di Roma, Roh membangkitkan Yesus. Sedangkan Yesus sendiri bilang apa? Tidak ada yang mengambil daripadaku, nyawaku, dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Aku memberikan menurut kehendakku, aku mengambilnya kembali. Berarti kalau Anda tanya lagi, apalagi yang Roh Kudus atau Tritunggal bekerja sama-sama dalam membangkitkan Yesus. Bapa, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Tritunggal yang membangkitkan Yesus. Begitu. Jadi memang datanya sangat banyak sekali bahwa Tritunggal itu bekerja. Kalau Anda tanya misalnya, kapan mereka hadir bersama-sama, ya baptisan Yesus itu. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study.
judul yang akan kita sampaikan adalah Tritunggal itu Antikristus tulen. Antikristus tulen itu Tritunggal. Ya, jadi boleh juga dibalik lah ya. Antikristus tulen itu adalah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, Tritunggal tidak ada di Alkitab ya. Itu ngarang lah, itu pokoknya ngarang itu karena doktrin-doktrin dari mereka yang mengatakan bahwa Allah itu pribadi, ada pribadi 1, 2, dan 3. Pribadi 1 itu Bapa, pribadi 2 itu firman atau pikirannya Allah. Pribadi ketiga itu roh Allah, Roh Kudus ya. Lalu ketika firman menjadi manusia, Allah kehilangan pikirannya, artinya tidak waras. Ketika roh Allah melayang-layang di atas samudera raya, maka Allah kehilangan rohnya alias mati. Jadi Tritunggal itu adalah doktrin ya, doktrin yang tidak alkitabiah, tidak ada di Alkitab. Itu doktrin ngarang bebas ya, sudah sejak dari dulu ada yang bentuknya segitiga, bulatan dan lain sebagainya. Itu sampah. Tritunggal adalah doktrin atau pengajaran sampah ya. Tritunggal adalah antikristus tulen. Antikristus sejati adalah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak paham atau tidak bisa membedakan anti Yesus dan antikristus. Anti Yesus sih tidak ada di Alkitab. Artinya yang menolak Yesus manusia. Ya, itu beda dengan antikristus. Kalau antikristus itu pasti menolak Yesusnya sudah Kristus. Kisah 2 ayat 36 ya, Yesus yang bangkit itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan dan Kristus ini ditolak oleh Tritunggal. Ya, konsep Tritunggal itu adalah menolak ketika Yesus sudah Tuhan dan sudah Kristus. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau anti Yesus manusia itu siapa? Ya orang Yahudi lah. Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu anti terhadap Yesus manusia. Makanya dibunuh toh. Sedangkan yang menerima Yesus manusia itu cuman sedikit. Cuman 12 rasul plus 70 murid plus lagi 5.000 orang yang makan 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian 4.000 orang yang makan 7 roti dan beberapa ikan itu. Dan lain-lain ya mungkin jumlahnya 10.000. 10.000 itulah orang yang menerima Yesus. Sedangkan Yahudi mayoritas itu anti Yesus manusia. Beda dengan antikristus, saudara ya, beda ya. Ya coba kita akan lihat lah. Kalau antikristus apa Pak? Ya antikristus itu adalah anti atau menolak Yesus yang sudah Kristus ya. Sudah Kristus artinya adalah sudah Allah, sudah Roh ya. Itu ya. Coba yang mana ya, antikristus. Inilah antikristus itu 2 Yohanes 1 ayat 7. Antikristus adalah yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Tuh Tritunggal membuat teori Yesus itu datang sebagai Allah 100%, Tuhan 100%, manusia 100%. Jadi Tritunggal adalah antikristus sejati. Ya, antikristus sejati adalah Tritunggal. Yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3 ya, itu menolak Yesus datang sebagai manusia. Dia tolak. Dia mengira Yesus itu datang sebagai Allah 100%, Tuhan 100%, manusia 100%. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 14, antikristus adalah yang tidak mengakui Yesus berasal dari Allah. Tritunggal kira-kira mengakui Yesus berasal dari mana? Yesus berasal dari sebagian dari Allah, yaitu firman ya, perkataan. Jadi perkataan kata orang-orang Tritunggal, Yesus itu berasal dari perkataan Allah atau pikiran Allah, sebagian dari Allah. Jadi orang-orang Tritunggal tidak mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Allah, tetapi berasal dari sebagian Allah. Tritunggal adalah antikristus tulen, antikristus sejati. Ya, pada tingkat Dangkler ikut sekolah Alkitab, Bapak Ibu yang mau ngerti supaya lebih paham ya, Tritunggal itu ajaran sampah ya, sampah Tritunggal itu ya.
Ajaran yang betul-betul antikristus tulen itu ya Tritunggal. Ya, ajaran sampah, buang tempat sampah dong. Gagasan bahwa Tuhan itu tiga dalam satu membingungkan banyak orang. Tuhan itu sebagai tiga pribadi, namun dia adalah one being, satu makhluk. Setiap pribadi Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memiliki identitas yang terpisah, sementara memiliki hakikat, sifat, atribut Tuhan yang penuh. Kesulitannya bukan hanya karena doktrin Trinitas ini misterius, malahan doktrin ini tampaknya tidak konsisten secara logis, semacam hal yang tidak mungkin benar. Dalam video ini saya akan mengutip salah satu bapak gereja, yaitu Tertullian, 145-220 Masehi, orang yang pertama-tama memperkenalkan konsep Trinitas, mengatakan salah satu cara untuk memahami bahwa Tuhan dalam arti tertentu harus menjadi satu kesatuan. Jadi, kita harus membingkainya bahwa Tuhan itu tiga namun satu. Tapi, apa maksudnya tiga dan satu? Jika saya mengangkat tiga jari, saya tidak bisa mengatakan tiga dan satu. Kecuali mungkin saya bisa mengatakan tiga jari, satu tangan. Mungkin kita bisa memperkenalkan sesuatu seperti itu. Baik, misalnya tiga jari, satu tangan. Jadi kita bisa berpikir ada satu. Tuhan satu, jelas. Ini pasti dimengerti. Tapi sekarang tiga apa? Sangat sulit dimengerti. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Judulnya begini, Tritunggal Maha Sesat, bukan Maha Kudus. Ada istilah oleh kalangan Tritunggal mengistilahkan Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal saja di Alkitab tidak ada, apalagi ditambahin Maha Kudus. Ya, tidak pernah ada Tritunggal Maha Kudus, yang ada Tritunggal Maha Sesat. 1 Yohanes 5 ayat 7, ada tiga yang memberi kesaksian di surga. Aneh ya, tiga kok satu. Ya, kalau kesaksian itu kan mestinya ya kalau tiga ya tiga. Ya, misalnya di pengadilan negeri X gitu ya, pengadilan negeri kota X ada kesaksian ya, yang memberi kesaksian tiga. Ya mestinya kalau kesaksian tiga itu ya tiga pribadi. Ini tiga kok satu. Perhatikan baik-baik, di surga tidak pernah ada fisik. Kalau di surga ya pasti roh. Dan kalau roh, R-nya huruf besar, roh Allah, itu pasti satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4 ayat 13. Demikian pula Efesus 4 ayat 4. Satu roh. Kalau roh itu pasti satu. Ada tiga yang memberi kesaksian di surga. Bapa adalah Bapa yang kekal, yaitu Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Siapakah dia? Yesus Kristus. Firman adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Siapa dia? Yesus Kristus. Roh adalah roh Yesus. Wahyu 2 ayat 7 ayat 11 ayat 17 ayat 29, Wahyu 3 ayat 6 ayat 13 ayat 22. Siapakah dia? Yesus Kristus. Jadi ada tiga yang memberi kesaksian di surga. Namanya juga kesaksian, disebut tiga, tapi tiga-tiganya adalah satu, yaitu Yesus Kristus. Ayat ini 1 Yohanes 5 ayat 7 tidak pernah ada yang mengatakan Allah itu tiga tapi satu. Hanya pendeta karatan lumutan yang mampet pikirannya. 1 Yohanes 5 ayat 7 jelas-jelas kesaksian tiga tapi satu, yaitu Yesus Kristus, bisa-bisanya dipelintir menjadi Allah itu tiga tapi satu. Pendeta pikiran mampet karatan lumutan. Tidak pernah ada Tritunggal, apalagi pakai Maha Kudus. Tritunggal sendiri sudah sesat, tidak ada di Alkitab, ditambah lagi Maha Sesat. Tidak usahlah kita menggunakan istilah yang tidak ada di Alkitab. Ya, istilah Allah Tritunggal,
Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya, itu justru membuat orang dalam polemik berteologi, polemik tafsir yang membuat juga jemaat jadi pusing gitu loh. Padahal kita tidak diselamatkan oleh percaya terhadap istilah. Kita diselamatkan karena percaya oleh esensi Sang Juru Selamat yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang berinkarnasi dalam rupa manusia terurap untuk menjadi Juru Selamat tunggal bagi segenap manusia. Dia mengatakan bahwa yang dia tolak hanya istilah Tritunggal. Menurut saya ini omong kosong. Kenapa? Karena dia omong kosong dan dia sedang berbicara dengan lidah bercabang. Jelas-jelas yang dia tolak bukan hanya istilah. Dia memang menolak istilah, tapi juga menolak konsepnya. Ya, menolak konsepnya bahwa dia bukan hanya menolak istilah, tapi juga menolak konsep. Itu langsung terlihat dari kalimat selanjutnya. Coba kita lihat kalimat selanjutnya. Sebenarnya saya sedang coba menyadarkan kekristenan ini supaya kita nggak usah terlena dengan segala macam istilah-istilah teologi yang merupakan titipan turun-temurun. Ini kan ajaran turun-temurun ini, ya. Yang istilahnya spiritnya bukan Kristus bahkan. Kalau saya mau kasih tahu, kalau sampai mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab, tidak disampaikan oleh Alkitab. Alkitab jelas bilang Allah yang Esa, secara hurufiah, secara letterlah berkata seperti itu. Dan esensinya, konten dari Allah yang Esa itu betul-betul Esa tunggal. Ya, kalau bilang jamak, saya bisa terangkan kejamakan Allah kata kita, nanti sebentar kita bahas itu bro. Ya, tapi yang saya maksudkan, mari kita kembali kepada Alkitab secara murni dan konsekuen. Apa-apa saja yang Alkitab ajarkan. Nah, perhatikan kata-kata dia tadi. Ini ajaran turun-temurun. Kalau dia mengatakan ini ajaran turun-temurun, berarti dia sedang mempersoalkan ajaran. Kecuali dia bilang ini istilah turun-temurun. Tapi bahwa dia bilang ini ajaran turun-temurun, artinya memang dia sedang mempersoalkan ajarannya. Juga dia bilang bahwa ya mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab. Mengajarkan Allah yang tidak berdasarkan Alkitab berarti soal ajaran, bukan soal istilah. Ya. Lalu dia mulai menjelaskan soal esensi Allah yang tunggal. Kalau dia mulai menjelaskan esensi Allah yang tunggal, bukankah itu soal ajaran dan bukan soal istilah? Jadi terlihat bahwa dia baru saja mengatakan yang dia tolak istilah, tapi dalam kalimat selanjutnya itu langsung menyerang ajaran. Jadi sekali lagi dia bukan hanya menolak istilah, tapi dia menolak konsep doktrin Allah Tritunggal yang sudah dipercayai selama ribuan tahun ini, ya. Dan bahkan dia di video yang lain dia bilang begini ya. Coba perhatikan video lain dia. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Omongan yang kosong itu apa? Omongan yang tidak berdasar. Ya, orang omong kosong. Itu yang dibilang hoax. Wah, bisa-bisa masuk juga kategori hoax itu doktrin Tritunggal. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab loh. Tapi kita bilang ada di dalam Alkitab. Bisa juga masuk kategori teologi hoax. Iya. Kenapa? Karena yang ada di Alkitab bicara Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu jelas, titik. Tapi Allah yang Esa di dalam Alkitab adalah Allah yang satu pribadi, dan Allah yang Esa itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, dia ketika mengatakan itu bahwa itu ajaran hoax dan sebagainya, bukankah dia sedang persoalkan ajaran? Jadi sekali lagi orang ini tidak hanya mempersoalkan istilah, tapi juga mempersoalkan ajaran. Ada juga omongan dia yang menarik lagi. Mari kita simak lagi. Jadi saya cuma bilang, mari kita nggak usah pakai, karena itu kan tidak ada di Alkitab. Lalu mereka bangun perkataan begini, ya memang tidak ada di Alkitab, dan istilah Allah anak dengan anak Allah ya sama saja. Saya cuma bilang, kalau sama saja istilah Allah anak, ya Allah Roh Kudus dengan anak Allah dan Roh Kudus Allah, kenapa nggak pakai yang ada di Alkitab? Kenapa pakai istilah-istilah yang tidak ada di Alkitab? Ya.
Saya untuk apa Alkitab dibuat kalau Anda menggunakan istilah-istilah di luar Alkitab? Itu loh. Nah, dia bilang tidak mau menggunakan istilah dalam Alkitab, tapi dia sendiri gunakan istilah inkarnasi. Sekarang tanya, mana ada istilah inkarnasi? Dia menyerang orang yang mempergunakan istilah yang tidak ada dalam Alkitab, tapi dia sendiri justru menggunakan istilah yang juga tidak ada dalam Alkitab. Menurut saya di sini dia menelan kembali ludahnya sendiri. Ya, persoalan istilah seperti saya bilang, saya sudah bahas di dalam video khusus, termasuk yang dia menggunakan 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 itu, yang bilang jangan melampaui apa yang tertulis, dan itu sudah saya bahas. Jadi jelas dari sini semua ini Yosua Teu tidak hanya menyerang atau menolak istilah Tritunggal, dia menyerang juga konsepnya, doktrinnya atau ajarannya, ya. Karena itu maka pada saat kita melihat dalam live dengan tanpa ragi, dia mengatakan bahwa dia hanya menolak istilah Tritunggal. Menurut saya dia sedang berbohong, dan dengan demikian dia bilang itu fitnah. Itu bukan fitnah. Dia yang sedang berbohong kepada publik bahwa dia hanya menolak istilah. Yang dia tolak istilahnya sekaligus seluruh ajarannya. Itu yang dia tolak.